Woi Pak, lu pernah nggak lihat anak-anak yang ada di foto ini? Foto ini nggak pernah lihat saya. Saya orang baru pertama. Aduh, gak guna. Lo ditanya gak tahu. Wah kasian tolong dia, kasian dia. Aduh kasian banget lu bapak ini. Buruan tolongin dia. Bapak, ada apa nih? Jangan main hakim sendiri. Lu jangan sosok jadi pelawan. Lu mau gue juga gue hajar. Gak gitu juga. Ini negara hukum, Pak. Jangan main hakim sendiri. Bapak juga main hakim sendiri udah menyalakan aturan. Misalnya Bapak punya masalah dengan Bapak ini, bisa diselesaikan dengan baik-baik aja, Pak. Jangan dengan kekerasan. Banyak bacot lo. Gue tanya lu sekarang. Lu tahu nggak anak-anak yang ada di foto ini? Wah, mana? Wah, ini kan anak-anak yang di desa. Ada punya masalah apa lagi nih? Perasaan musuh-musuhnya kemarin udah diselesain dengan baik-baik. Udah dikalahin. Ini apa jangan-jangan musuhnya dia ya? Datang lagi buat balas dendam. Apa gue tanya aja dulu ya mungkin. Pak, emangnya kenapa emangnya Pak nyari anak ini? Bukan urusan lo. Lo tahu nggak apa enggak? Kalau kagak tahu gue ajar juga lo. Santai Pak. Saya sih tahu Pak, tapi saya pengen tahu juga alasan Bapak mau nyari mereka apa. Biar bisa saya hubungin mereka dan saya jelasin bahwa ada orang nyari dengan tujuan ini. Gitu loh Pak. Gak usah banyak bacot lo. Bilang aja ke mereka, suruh dia ke sini. Ada yang nyariin akibat dari dia berani membuat masalah besar dengan mengusik urusan geng kami. Emangnya Bapak berani berurusan dengan anak-anak ini? Biar Bapak tahu ya, anak-anak ini sudah mengalami beberapa geng di desa dekat-dekat sedesa ini. Bahkan geng yang di luar kota saja sudah dikalahkan oleh anak-anak ini. Dan Bapak biar tahu ya, anak-anak inilah yang menjaga kedamaian dan ketentraman di desa ini. Karena mereka lah pentolan-pentolan di desa kita. Sampai yang preman-preman di luar manapun datang mau desa kita, tidak ada yang berani berbuat ulah di desa ini. Karena ada anak-anak ini. Dan Bapak tidak salah punya urusan kan? Urusan masalah dengan anak-anak ini kan? Woi, cepat hubungin dia apa kagak? Lo ngerti gak disuruh hubungin malah lo nyerita ngalor ngidul. Gue gak peduli ya, mau dia pentolan desa ini kayak bakso di sini kayak apa kayak, gue gak peduli, gue gak takut. Dia tuh baru anak kecil. Ini udah orang dewasa. Gue udah hidupnya keras. Ngelawan anak kecil-kecil ini, cecunguk ini bukan apa-apa bagi gue. Cepat hubungin dia. Atau gak gue ambruk nih pasar ini. Cepat. Iya Pak. Tut. Halo Depan. Depan di mana nih sama anak-anak dan kawan-kawan? Iya, halo Pak Dono. Kita lagi ada di posko nih. Saya, Abi, Adit, dan Ucil ada di posko. Ada apa ya? Pan, cepet sini ke pasar. Ada orang yang nyariin lo. Cepet buruan, mereka ngobrol-ngobrolin pasar nih. Kenapa Pak? Emang ada masalah apa mereka nyariin kita? Dan dia kenapa bikin rusuh di pasar? Mereka bikin rusuh di pasar ya gara-gara nyari luluan pada dah. Maka cepet buruan ke sini pada mereka ngamuk-ngamuk lagi di pasar. Cepet Pan, dan anak-anak suruh ke sini lagi. Dan kata mereka nyariin Lulu pada karena Lulu berani udah berurusan buat masalah besar dengan geng-geng mereka. Cepet makanya Pan, cepet buruan sini pada mereka lebih ngabur-ngaburin pasar ini dan nyakitin orang-orang di sini. Apa? Mereka sampai nyakitin orang di sana. Wah, bikin masalah besar nih dia di desa kita nih. Oke Pak Dono, kita sekarang OTW dah. Suruh mereka tunggu, jangan bikin onar di desa orang. Iya Pan, nanti tak bilangin. Cepet-cepet sini Pan. Gimana? Mereka berani nggak datang ke sini? Tenang aja kali Pak. Mereka datang kok. Abang yang harus siap-siap nih. Siap-siapin mental dan badan abang nih. Siap-siap bakal digebukin lu Bang. Ada masalah lu sama anak-anak ini. Apa lu bilang? Lo sebelum ngomong gitu, lo yang gue ajar dah. Sok banget lo jadi orang tua.
Bapak-bapak semua, ayo kita kabur dari sini daripada nanti keadaan semakin memburuk. Terus dagangan saya gimana nih? Ele mesti ngurusin dagangan. Nanti saya sudah ngubungin anak biar kita datang ke sini. Tenang aja, paling aman kok dagangan kita. Ayo kabur yuk. Oh, ayo semuanya bapak-bapak. Iya, cepet. Pen, siapa yang nelpon tuh? Kok kayak lu panik gitu, Pen? Ada apa emangnya? Dit, Bi, Cil, ada yang nyariin kita semua. Katanya ada geng dari mana gitu nyari kita. Dan katanya kita mau bikin masalah karena berurusan dengan gengnya mereka. Emangnya kalian ada punya bikin masalah nggak sama geng lain? Kok ini kita dicariin? Wah, kalau gue sih gak ada yang buat masalah. Tapi kan geng-geng yang udah kita kalahkan selama ini, mereka udah berjanji, udah ada di bawah naungan geng kita ini, dan tidak bakal bikin ulah lagi dengan geng kita, dan mengikuti aturan-aturan yang kita udah tentukan. Wah, ini geng dari mana lagi nih bikin masalah zaman kita nih? Iya dah, ini kok bisa ya? Ada geng dari mana nih? Nyariin kita dan nuduh kita bikin masalah dengan geng mereka. Perasaan kita nggak pernah nyenggol-nyenggol geng lain dah. Geng dari mana nih fitnah-fitnah nih? Wah, siapa sih geng ini? Kok bisa-bisanya mereka bilang kita yang bikin masalah duluan dan berurusan dengan geng mereka? Perasaan kita nggak bikin onar atau gimana, atau nyenggol-nyenggol geng lain. Dan geng-geng yang sudah kita kalahkan udah damai, udah di bawah naungan kita. Lah ini siapa? Dan nuduh kita yang bikin ulah duluan. Pen, terus mereka di mana sekarang, Pen? Mereka lagi di pasar. Ayo, semua buruan yuk, berangkat yuk. Daripada nanti mereka bikin onar dan bikin rusuh, ngancurin dagangan orang. Yaudah. Ayo kita OTW semuanya. Ada apa lo nyajarin kita? Ada masalah apa lo sama-sama kita? Wah, lo datang juga ya. Besar juga nyali lo semua ya. Sekarang gue bakal ngasih lo pelajaran karena lo sudah berani berurusan sama geng gue. Woi, emangnya yang bikin masalah duluan siapa? Kita ini gak ada bikin masalah sama geng siapapun. Iya, lu jangan sosok keras lu ya. Omong aja lo gede-gede. Nanti kita hajar lo baru tahu rasa lo. Wah, lucu banget. Lu nanya, lu punya masalah apa sama geng kita? Gara-gara lu semua, bos gue jadi dijebosin ke penjara gara-gara ketahuan kedonya. Dan yang bikin kedonya kebongkar gara-gara lu semua ada. Oh, jangan-jangan lu tuh anak buahnya si bos yang bos mafia tanah itu kan? Betul nggak? Kalau iya, kenapa emangnya? Lu belum tahu rasa ya. Sekarang gue kasih pelajaran lo. Biar tahu rasa lo. Karena udah berurusan dengan geng-geng kita nih. Banyak bacot lo. Cepet selesain sekarang gimana? Gue udah gak sabar ngajar-ngajar lo semua. Sok keras banget lo. Bikin onar di desa kita. Lu udah menghancurin dagangan orang yang gak ada salahnya dan gak ada hubungannya dengan lu. Yang lu cari. Yang lu cari itu kita. Lu selesain dengan kita cepat. Wah. Lu udah gak sabar ya kita hajar habis-habisan ya. Ya udah. Gue kasih permainan dulu nih biar lu dicicil dulu lah, disikat-sikatnya. Anak buah gue aja dulu maju. Anak buah, semuanya serang mereka. Siap, bos. Ayo kawan-kawan, kita serang bareng-bareng. Ayo, let's go.
Woi, anak bola sudah kita habisin semua. Tinggal lo doang. Ayo, lo sama gue aja, by one. Lo dari bos-bos mereka ya. Sini gue kasih pelajaran lo, biar gue hajar lo. Lo bisa juga ngalahin mereka ya. Tapi gue juga salah sih. Harusnya gue bukan bawa anak buah gue yang paling bawah ini. Salah gue. Harusnya lebih di atas mereka nih. Ya udah, lo udah yakin melawan gue? Jangan banyak bacot lo. Lo mau 10 orang kayak lo, 1000 orang kayak lo, gue hadapin juga sendirian. Gak takut gue. Besar juga nyali lo ya. Ya udah, ayo kita selesaikan sekarang. Bersiaplah. Ya. Ayo. Ya. Juga skill lo ya ternyata ya. Sudah bikin gue kewalahan. Baguslah. Tapi setelah ini lo bakal merasakan kekuatan sepenuhnya gue. Dan gue yakinin lo ya, lo bakal gak bisa bernapas karena bakal gue habisin lo ini. Woi, jangan banyak bacot lo. Lo bangun aja belum, tapi omong-omong lo nomor 1. Sok keras banget lo. Buruan bangun, tunjukin kekuatan penuh lo. Bakal gue lawan dan gue layanin juga kekuatan lo. Oke, bersiaplah. Siap. Ayo, let's go. Rasa ini, inilah akibat lo berani merusuh di desa gue dan membuat onar dan menyakiti orang-orang di desa gue. Dan jangan pernah memunculkan wajah lo yang jelek ini di depan gue ya. Apalagi di depan pacar gue. Pacar gue nanti mual lihat wajah lo elek gini. Cuh. Wah, aduh. Ya, gue minta maaf. Gue akui kekalahan gue hari ini. Dan gue akui kekuatan lo emang hebat. Tapi ampunin gue. Gue janji gue gak bakal merusuh di desa ini lagi. Dan urusan lo bakal gue lupain. Lo sampai kembali muncul di sini. Bahkan sampai bos-bosnya lo lagi
bakal gue hadapi dan gue ratain semua. Karena melakukan kegiatan yang ilegal dan merugikan masyarakat itu adalah kesalahan yang besar. Masyarakat udah susah mencari uang, tapi dimanfaati oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri. Ya seperti bos lo itulah, manfaatin desa ini untuk mendapatkan harga tanah murah. Dan sudah sepantasnya bos lo tuh masuk penjara. Camkan itu. Wah, kali ini kita digendong nih sama si Erpan. Biasanya si Erpan jadi beban nih kalau di game. Iya dah. Weh, lu gak capek, Ben? Lawan berapa orang lu tadi? 4 tambah 1, wah 5 orang tuh, sama bosnya juga. Hah, iya dah. Gue sampai cuma kebagian 2 orang. Padahal gue pengen lawan lu banyak sih tadi. Tapi keburu bung lu yang habisin semua, ya udahlah biarin. Ya, walaupun gue jadi beban di game buat kalian, tapi kalau soal dunia nyata gue nggak boleh jadi beban. Kalau bisa gue gendong kalian. Ya, tapi kita belum kunjungin nih orang-orang yang terluka akibat diserang sama geng mereka tadi. Oh iya, gue sampai lupa. Ya udah, habis ini kita jenguk yuk bapak-bapak yang terluka akibat diserang oleh pasukan mereka tadi. Oh iya, gue jadi nggak enak sama bapak-bapak yang terluka tuh. Gara-gara kita, bapak-bapak tersebut juga kena imbasnya. Iya ada ya. Kok ada ya orang-orang yang nggak punya hati kayak orang-orang tadi tuh bisa menyerang orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya sama urusan mereka. Ya begitulah lah Cil, hidup tuh emang keras. Tapi hati kita tidak boleh keras sekeras batu. Tapi hati kita tuh harus selembut salju. Kalau salju juga keras ya kalau beku ya. Bukan salju. Hati kita tuh harus selembut jelly deh. Jelly kan kenyal-kenyal dan lembut, enak dipegang. Maksudnya gitulah pokoknya. Hati kita tuh harus lembut. Pokok intinya harus baik dan tulus. Jangan sekeras batu. Walaupun hidup ini emang keras. Kelas King, mahkotamu lagi masih dibuat di bengkel lu. Bukan di bengkel kali, Dit. Paling masih dikiloin tuh. Cih, parah lo. Masa mahkota King dikiloin? Malah ngeledek lo. Yaudah yuk. Yuk kita buruan yuk, ke TW yuk. Jengguin bapak-bapak yang terluka tadi. Let's go. Permisi Bapak, kami dari ini kayaknya orang-orang yang ada di poster burunan bapak-bapak tadi dia. Oh, jadi lu ini jari ya? Tenang Bapak. Ya emang anak-anak ini lah yang dicari. Tapi anak-anak gimana? Apakah kalian sudah selesaiin urusan sama orang-orang tersebut? Pak Tono, udah dong, kita ratain. Tenang Pak Tono, udah kita ratain semuanya pokoknya dah. Kalau soal jaga keamanan desa ini mah kita nomor 1 Pak Tono, tenang aja. Sudah Pak Tono, tenang aja. Bapak, kami minta maaf atas ketidaknyamanan dan keamanan yang terjadi tadi. Gara-gara urusan yang bersangkutan dengan kami sampai berimbas kepada masyarakat sekitar, terutama bapak-bapak yang diserang oleh orang-orang tersebut tadi. Dan orang-orang tersebut tadi sudah kita lawan dan kita sudah kasih pelajaran supaya tidak lagi ke desa ini dan membuat onar dan menyerang masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan mereka. Oh, jadi gitu. Baguslah, orang-orang tersebut sudah bisa dikalahkan dan diberi pelajaran biar mereka kapok dan cerah. Bapak nggak kenapa-napa kan? Tidak ada luka yang serius atau gimana? Gak apa-apa Nana. Badan Bapak mah kuat-kuat aja. Badan Bapak dulu mah petinju. Sekarang udah usia yang nggak kuat, maka tadi nggak bisa ngelawan. Tapi langsung tenang, tadi langsung rebahan Bapak. Nggak kuat soalnya. Iya Pak, nggak apa-apa. Namanya juga usia, emang wajar kok gitu. Iya
iya Pak, betul. Gak apa-apa, usia sudah tua tapi yang penting jiwa masih muda. Dan tetap lanjut nyari istri baru Pak. Wah, kamu tahu aja isi hati saya. Tidak, bapak ini bukannya udah tua tobat, malah semakin menjadi jadi nih. Parah. Ya udah Pak, kami unjur pamit dulu ya. Dan syukurlah Bapak nggak kenapa-napa dari hal yang terjadi tadi. Udah ya Bapak semua, kami unjur pamit ya. Ya, anak-anak, hati-hati nanti di jalan. Oke, Bi. Dan anak-anak, hati-hati ya di jalan. Dah. Aduh, pagi-pagi gini enaknya ngapain ya? Muter-muterin desa ini aja kali ya, sampai bensin gue habis. Habis itu minta uang sama pemerintah. Nah, ya udah, jalan aja dulu. Gak tahu kemana dah. Woi, jambret, woi, tolong bapak-bapak, tasnya dijambret, tolong, tasnya dijambret, tasnya dijambret, uang saya ada di dalam tas itu. Wah, ada yang ngambil tas ibu tuh. Bu, tenang, saya kejar jambret tuh, Bu. Oh iya, nah, tolong ya. Semoga aja anak itu mendapatkan tasnya kembali dan dikembalikan kepada saya. Woi, jambret. Woi, berhenti nggak? Woi, cepat berhenti. Kembalikan barang tas ibu tuh. Itu bukan barang punya lo. Woi, cepat berhenti. Lu malah makin ngebut lo. Wah, parah lo. Oh, lo kira gue nggak bisa ngebut nih, motor gue H-Max ya? Oh, ngelawan motor lo mah kalah. CC gue lebih tinggi nih. Woi, berhenti nggak? Woi, cepat berhenti. Lo mau diberhentikan pakai kekerasan atau lo berhenti sendiri dan kembalikan tas ibu itu ke orangnya langsung? Woi, lo budak ya? Ditanya nggak jawab, nggak berhenti juga. Lo maunya apa sih? Lo sampai nggak ada jawaban atau nggak ada respon, sorry nih, gue mau gak mau harus pakai kekerasan untuk menghentikan tindakan lo ini. Wah, peringatan demi peringatan dari gue, lo nggak denger juga ya. Ya udah, jangan salahkan gue kalau pakai kekerasan ya. Bersiaplah, lo sudah akan menerima konsekuensi yang lo lakukan ini. Dan bersiaplah. Lo kok lo jatuhin tasnya? Woi, jangan kabur woi. Malah kabur lo, woi. Tanggung jawab dulu sini. Malah kabur lo. Pengecut lo. Aduh, apa gue kejar ya malingnya tuh ya tadi ya? Tapi tas ini udah dikembaliin sih. Ya, semoga aja barangnya mah nggak ada yang berkurang sih. Ya udah, gue mau balikin aja dah tasnya ke ibu tuh. Bu, ini tasnya saya sudah dapatkan, tapi pelaku jambretnya berhasil kabur, Bu. Dan coba lihat isinya apakah ada berkurang atau tidak, Bu. Oh, syukurlah anak muda, makasih banyak. Tanpa kamu pasti tas ibu udah gak kembali lagi mungkin. Baiklah, saya lihat dulu ya anak muda. Oh, aman-aman kok, isinya tetap utuh. Oh, syukurlah tidak ada yang berkurang. Makasih banyak anak muda. Alhamdulillah, saya ikut senang, Bu. Anak muda, ini ada berkah dari ibu. Sebagai ucapan terima kasih ibu ke kamu karena sudah membantu mencarikan tas ibu dari jambret tersebut. Wah, ada rezeki nomplok nih. Tapi kalau gue terima langsung, pasti gengsi gue dong. Gue pura-pura nolak dulu, biar ibunya maksa baru gue terima. Nggak usah, Bu. Saya bantunya ikhlas kok. Dan kebetulan saya juga lagi lewat di sini, Bu. Emang mungkin Tuhan memberikan jalan untuk saya menolong ibu, Bu, di sini.
Wah, kamu baik banget nak muda. Ya udah, saya ibu masukin aja dah lagi deh uangnya. Kok gitu sih? Kok ibu nggak ada maksa-maksa saya buat terima uangnya? Apa anak muda? Ibu nggak dengar tadi ada suara angin tadi kenceng soalnya. Nggak ada apa kok ibu. Tadi mungkin suara burung mungkin. Dah tahu gitu gue tadi terima aja langsung ya. Lagi kemakan gengsi sih. Pura-pura nolak biar dipaksa. Tahu-taunya nggak ada maksa ibu nih. Parah dah. Oh ya udah. Makasih banyak sekali lagi anak muda ya. Iya sama-sama bu. Saya pamit dulu ya bu ya. Ibu hati-hati di sini jangan sendirian. Lebih baik ibu cari tempat yang lebih ramai biar ibu tidak sendirian di jalannya sepi ini bu. Iya betul anak muda. Ini ibu mau pindah dulu. Ya udah, makasih. Sampai jumpa kembali anak muda. Woi, Pak, itu kok diambil, Pak. Woi. Itu udah maling. Woi. Pak, tenang. Saya akan kejar maling itu, Pak. Jul. Woi, maling, woi, cepat berhenti. Woi, cepat kembalikan barang bapak tersebut. Woi, itu bukan barang punya lu. Jadi cepat berhenti dan kembalikan barang bapak itu. Jangan sampai gue rampas barang tersebut dengan kekerasan ya. Cepat berhenti atau tidak. Wah, kayaknya dia budek kayaknya. Tadi dengar nggak berhenti juga. Apa perlu gue salib aja kali ya? Woi, berhenti nggak? Woi, berhenti. Woi, malah ngebut dia. Woi, berhenti, woi, malah ngebut lu. Wah, motor malingnya udah nggak kelihatan aja. Cepet banget jalannya. Aduh, mana kuat motor gue ngejar. Motor gue cuma beat dilawan dengan motor trail malingnya. Aduh, gimana ya gue ngomong ke bapaknya. Nggak bisa ngembaliin barang bapak tersebut. Aduh, nggak tega gue. Apa? Saya nggak bisa menghentikan maling tersebut dan mengembalikan barang bapak. Karena motor maling tersebut cepet banget. Kalah motor saya ngejarnya. Siapa suruh ngejar? Barang orang bukan barang bapak tuh. Orang tas berisikan sampah. Ngapain kamu kejar, Cil? Biarin aja mereka bawa. Malah bapak terima kasih ke orang-orang tuh. Bukannya ngomong kayak dari tadi. Saya capek-capek lo ngejarnya nih. Mana bensin gue berkurang lagi. Lu nya nggak nanya tadi. Langsung gas-gas aja ngejar malingnya. Dah. Orang tadi gue juga mau ngentiin lu. Tapi lu mau langsung ngegas aja. Ya gimana? Dah. Aduh, apes. Tau gitu gue biarin aja tadi ya. Tahu nggak? Tadi gue sempat pagi-pagi jalan-jalan naik motor. Tiba-tiba ada ibu-ibu dijambret tasnya. Untungnya gue bisa cepat ngejar malingnya dan gue berhasil mendapatkan tas ibunya kembali. Dan gue langsung kembaliin tasnya ke ibunya langsung. Wah, bagus dong kalau gitu, Pan. Terus gimana tuh? Bagus pala lu. Awalnya sih bagus. Gue mau dikasih imbalan uang 100.000. Tapi karena gue gengsi, biar dipaksa dulu baru mau gue terima. Malam tahu-taunya perut gue tolak sekali. Langsung dimasukin sama ibunya. Bukannya dipaksa dulu kayak biasanya. Malah langsung dimasukin. Jadinya gue gak dapat uang deh. Makan tuh gengsi itu dah. Itu dah hidup kemakanan gengsi. Kayak terlalu munafik lo sih. Terima aja kali. Mungkin belum rezeki gue kali. Ya besok-besok gue langsung terima aja dah kalau ada dapat uang. Lu masih syukur lu nolongin bener terus tak mau dikasih uang walaupun lu gak jadi dapat uang. Lah gue. Lalu emangnya gimana? Gue juga tadi siang lewat naik motor mau ke sini. Ada bapak-bapak bawa kresek. Nih maling sama orang bawa motor. Ya gue kejar langsung dong. Gue gercep nolongin. Tapi karena berhubung motor mereka lebih bagus dari motor gue motor gue nggak bisa ngejar. Saking kalah cepet nih. Ya udah gue balik dan gue minta maaf ke bapak tuh nggak bisa nolongin. Tau-taunya bapak tuh malah ngomel. Ngasih tahu bukan barang gue dia, itu sampah. Bilang kayak dari tadi, tau gitu kan nggak gue kejar dari tadi. Boro-boro mau berharap dapat imbalan kayak lo, Pan. Gue di bensin berkurang.
Malah diledekin sama bapak tuh. Cie, lo terlalu gercep sih. Jadi orang, lo tanyain dulu kayak barang apa itu, biar lo kejar dulu, baru bener-bener kejar deh. Iya dah, lu bukannya nanya dulu barang apa tuh diambil, lu langsung kejar-kejar aja. Iya, besok-besok gue tanya dulu dah. Biar jauh dulu malingnya baru gue kejar dah. Ya jangan nggak gitu juga sih Cil. Tapi mungkin lu nolongnya mungkin momennya belum pas juga. Dan mungkin malingnya lagi sial aja. Ya yang dipaling malah tas berisi sampah. Iya juga ya. Buku tahu-tahu dibuka bukannya barang berharga ya, tahu-taunya barang sampah gak guna. Tapi kok hari ini lu Cil sama Erpen kebetulan banget barengan ada nemu orang kecolongan dan yang nyolong tuh juga bawa motor. Apa jangan-jangan pelaku yang sama atau komplotan yang sama ini? Wah iya juga ya. Perasaan desa kita mah aman-aman aja. Iya dah. Kok bisa barengan sih Cil? Tadi gue sih yang gue ketemuin pelaku jambretnya tuh dia pakai penutup wajah. Jadi gue nggak lihat wajahnya dan gimana ciri-ciri wajahnya. Lah, gue juga sama. Tadi malingnya tuh juga pakai penutup wajah. Gak tahu gue wajahnya gimana. Wah, jangan-jangan mereka adalah satu komplotan dan ingin melakukan tindak kriminal di desa kita nih. Wah, bisa jadi tuh Bi. Soalnya cocok banget dan sama-sama pakai penutup kepala. Iya juga ya. Apa kita lapor aja ya ke kepala desa biar dipantau nih keamanan desa kita nih. Gue setuju, Pan. Boleh tuh. Oh ya udah, nanti gue laporin dah kepala desa. Tenang aja. Siapa yang geber-geber motor malam-malam gini ya? Gak tahu jam istirahat apa ya? Apa perlu gue ladenin ya? Dan gue samperin nih keluar. Mager, tidur lagi aja, ngantuk gue. Besok aja paling juga dengar berita tentang geber-geber motor tuh. Siapa sih pagi-pagi nelpon nih? Wah, si Abin nelpon. Halo Bi, ada apa pagi-pagi nelpon? Pan, sini posko, ada apa RT? Ayo rapat-rapat, gue udah hubungin anak yang lain biar datang juga ke sini. Iya, gue tidur dulu lagi nih. Woi, lu malah tidur lagi, bangun woi. Udah ditungguin sama Pak RT lo ini. Lu malah tidur lagi, dasar lu. Cepet buruan. Iya, gue prepare sekarang. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak RT. Terima kasih anak-anak sudah mau meluangkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Nah, Bapak di sini ingin menyampaikan tentang kejadian tadi malam yang terjadi. Kejadian apa Pak RT? Yang geber-geber motor tuh ya? Betul banget Arpan. Jadi kemarin malam tuh ada beberapa orang atau kelompok geng motor yang mengelilingi desa kita dan mereka melakukan geber-geber motor yang mengganggu jam istirahat warga di sini. Dan mereka ciri-cirinya sama seperti yang kalian temui, yaitu menggunakan penutup wajah dan menggunakan motor yang sama, yaitu motor trail berwarna hitam. Wah, sama banget Pak. Saya juga kemarin siang nemuin orang yang ciri-ciri yang Bapak bilang tuh melakukan penjambretan Pak. Jil, gue juga sama ciri-cirinya. Motornya sama, motor trail tuh. Nah itu dah, makanya kan sama. Iya betul. Abi kemarin udah menceritakan kejadian tersebut kepada Bapak. Dan Abi juga menyarankan Bapak biar memperketat keamanan desa ini tadi malam. Betul Pak, untung kita cepat nyadari dan menjaga keamanan kita. Mungkin saja kalau tidak dijaga keamanan kita tadi malam, mungkin mereka sudah melakukan tindak kriminal atau perampokan di rumah orang. Iya Debbie, untungnya kita cepat nyadari, jadi kita bisa mengantisipasinya. Kalau tidak mah warga kita di sini bisa mengalami kerugian karena dirampok sama mereka. Ya amin aja kalau terjadi. Nah itu dah. Bapak di sini ingin menyuruh anak-anak kumpul, ingin menyampaikan supaya anak-anak bisa bantu
siapa tahu anak-anak bertemu dengan salah satu dari geng tersebut dan bisa kita amankan. Baik. Kita siap bantu pokoknya. Wah, kompak banget kalian semua. Ya udah, Bapak unjuk rambut dulu ya. Terima kasih atas waktunya kembali. Baik. Pan, cepet buruan bantu gue di mid nih. Wah, Dah lu lawan mage musuh aja kagak bisa, cepet buruan. Gue lagi sibuk farming nih. dah farming mulu lo, kaya juga kagak. Lu jangan ribut, cepet buruan. Bantu Warni. Wih, lu malah ribut di sana. Buruan sini bantu gue di SP nih. Susah gue. Gak ngajak-ngajak mabar nih. Siapa yang ngajak main? Orang semua main kok. Cepet nih, baruan nih, war. War aja. Main juga kakak bisa. Sini gue gendong deh. Lu meremehkan core terhebat di desa ini ya. Siapa sih lo? Siapa sih ngomong? Musuhnya kali ya, chat all ya. Palingan sih Cil. Gue orang ada ngomong nih. Palingan dia curhat nih, dapetin beban. Biarin aja dia dapetin beban. Emang nasibnya dia tuh cocok dan dapetin beban. Tim beban. Woi, gue di sini nih. Nggak diheroin. Parah lu semua. Wah. Lu dateng. Nggak bukan hantu nih kan? Orang nih kan? Hantu. Lu pernah nggak Uluwatu lu pindah ke Uluwatu di Bali? Kalau lu ngajak gue ke Bali main ke Uluwatu ya mau lah. Wah, lu dateng juga. Iya, gue kangen banget sama kalian. Iya, apalagi gue kangen banget sama lu. Lama nggak ketemu. Lu kok nggak ngabarin kalau udah balik? Iya, udah parah banget. Oh, lu balik nggak bilang-bilang. Iya dah, bikin kita berdebar-debar aja. Balik nggak bilang-bilang. Atau gitu kan kita jemput di bandara. Elah, si jemput di bandara. Nggak usah. Ngapain lu repot-repot? Dia main di sini. Nggak gitu tak. Kalau gitu kan gue bisa jemput nih sama teman-teman. Masa ketua kita bisa pulang sendiri nggak kita jemput? Mana nih solidaritas geng kita nih? Iya dah, masa ketua pulang sendiri? Ya kan nggak sopan lah. Iya dah. Ketua harus dikawal lah. Apa-apa dah. Ya, ketua semuanya nih. Emang muka gue paling tua di sini. Parah lo semua. Oh, jadi gitu Suta. Jadi kemarin tuh banyak kejadian di desa kita. Iya Data. Tanpa lu kayaknya kayak kriminal gitu, gampang masuk lagi tuh di sini. Iya Data. Untung kita semua bisa ngalahin semuanya dan bikin aman lah desa kita lagi. Iya Data. Makanya. Tapi sekarang udah ada lo. Pasti lebih gampang lagi buat ngeratain semuanya nih. Iya. Wah, banyak juga ya kejadian-kejadian yang terjadi di desa ini kemarin-kemarin. Untungnya kalian bisa mengatasi semuanya. Ya udah, sehubungan dengan kejadian yang terjadi kemarin dan Bapak RT juga menyuruh kita untuk berjaga. Ya udah, kita jaga-jaga di sini dulu sambil melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di desa kita nih. Nah, kalau bisa mah kita juga jaga sampai malam nih. Gue mah gas-gas aja. Yang penting ada makanannya. Kalau mau makan ya pulang dulu lah, Cil. Masa mau makan sini minta-minta lo? Kalau kita tinggal pulang buat makan nih, nanti pas makan kita nyata maling itu muncul lagi, gimana? Ayo, gimana? Iya juga ya. Gimana ya kalau gitu? Kalau gitu mah kita giliran aja kalau gitu pulang makan. Jadi satu-satu orang jaga di sini. Ya boleh juga sih tuh. Bagus juga idenya. Bagus sih juga idenya. Tapi emangnya kalian kalau sendirian jaga di sini, terus kalian ketemu geng motor tersebut banyak orang, emang bisa kalian ngelawan semuanya? Lu kayak nggak tahu geng kita aja tak? Setiap orang geng kita nih 1 banding 1000 orang. Ngeri juga. Nggak sekalian aja lo 1000 banding 3, atau nggak 1000 dapat 3 lah, biar kayak gorengan. Orang ngomongin orang malah ngomongin gorengan. Lu lapar tak? Sini gue beliin gorengan dulu. Enggak lah, gue nggak lapar, biasa aja kali. Jadi gini deh, kalau gitu, kalau masalah makanan mah ya udah gue beliin deh nanti. Santai deh, gampang. Yang penting kita tetap jaga di posko ini, gimana? Mau nggak? Wah, gue mah setuju banget tuh tak. Setuju tak. Wih, kalau naik motor biasain aja, geber-geber lo di sini. Wih, ngerti dikasih tahu nggak? Jalan aja terus lo. Wih, lo lagi lewat. Wih, biasain aja naik motor, geber-geber lo, sakit di telinga tahu.
Apa orang itu dicari ya? Pan. Itu orangnya enggak? Mana? Oh, iya. Cepat buruan kejar dia. Ayo, Cepat. Woi, lu berhenti nggak? Lu ternyata orang yang bikin onar kemarin ya? Cepat buruan berhenti. Woi, ngerti berhenti nggak lu? Woi. Lah, makin ngebut dia. Wah, gimana nih? Jadi gini aja. Gue sama Erpan motong kiri, biar nanti muter ke depan, biar bisa cegat dia dari depan. Nah, Adit, Abi, Ucil, lu ikutin terus ya, jangan sampai kehilangan jejak. Kalau bisa pepetin terus, biar dia nggak bisa kabur. Oke, paham semuanya? Oke. Paham. Ayo laksanakan. Woi, berhenti nggak? Woi, lu tuh dari mana sih? Kok ngerusuh di desa kita? Iya deh. Mau lu apa sih ngerusuh di desa kita bikin onar? Geber-geber malam-malam. Nggak tau berisik lu. Iya dah. Gue gak bisa tidur gara-gara lu. Cepat buruan berhenti nggak? Parah lu. Wah, omongan kita nggak digubris sama mereka. Dia malah tetap ngebut aja. Cepat, kita pepetin terus. Ya udah, gue dari kanannya, lu dari kirinya, Cil, lu dari belakangnya, pepetin terus. Gampang pokoknya. Woi, berhenti woi. Woi, berhenti nggak? Woi, lu tuh budek banget emang orangnya ya. Semua satu komplotan budek nih telinganya. Gara-gara digeber-geber terus motornya capek budek telinganya tuh. Ide, lu malah ngomel. Buruan ya, pepet-pepetin terus. Cepat, jangan kasih gerak dia, biar nggak ada ruang gerak dia. Oh iya betul lu. Udah gue pepetin nih pokoknya. Ayo gas. Wih, berhenti nggak lu semua? Wih, berhenti nggak? Lu kalau mau selamat berhenti, cepet. Pan, tarik gas full pokoknya. Kita cegat dari depan pokoknya nanti. Kalau dari depan kita ada motor mereka. Oke, tak paham. Ayo, gas terus, gas. Woi, semuanya, minggir. Gue bakal lepas motor nih. Cepat minggir. Oke lah. Woi, kalian tuh dari komplotan mana sih? Bikin rusuh di desa kita. Hah? Mau lu apa? Kita buka aja penutup wajahnya gimana? Setuju dah. Ayo, biar tahu nih wajah siapa sih di sini. Gue juga setuju. Cepat yuk. Wah. Ternyata lu. Wah. Ternyata kalian lagi. Wah, ini kan kelompok geng yang kemarin nih. Oh, iya. Ini kau kelompok kemarin. Wih, maksud lu apa sih datang ke desa kita lagi? Pakai penutup wajah. Emangnya wajah lu yang jelek ini pakai topeng nih nggak cukup pakai satu topeng? Perlu pakai 2 topeng emangnya? Untung lu kagak kehabisan napas di dalam. Untung ini cuma animasi. Kalau beneran lu udah kehabisan napas dari tadi berperan di animasi ini. Iya, bisa aja lu, Pan. Woi, kalian ini apa maksudnya ngerusuh di desa kita lagi? Kalian kan bukan dikalahkan sudah sama geng kita. Maksudnya apa lagi? Nggak kapok-kapok ya? Ampun. Sebenarnya kita semua ini cuma disuruh sama bos kita. Sebenarnya kita nggak berani lagi datang ke sini karena kemarin kita sudah dikalahkan habis-habisan. Ini hanya perintah dari bos pertama. Sedangkan yang kemarin yang kalian kalahkan itu adalah bos ketiga. Oh, jadi bos pertama lu nggak terima ya kekalahan kemarin bawahannya? Geng kalian tuh emang gak kapok-kapok ya. Bos kedua, bos ketiga udah kita ratain tetap aja. Iya dah, bukannya kapok kalian semuanya malah balik lagi. Kenapa nggak bos pertama kalian aja langsung turun gunung di sini ya? Bos kalian pertama apa perlu kita hadapi dan kita bantai semuanya tuh? Ampun. Kita cuma nyalain perintah bos pertama saja, Bang. Ya udah gini aja. Antar kita ke markas kalian dan pertemukan kita dengan bos pertama kalian. Gimana? Baik. Bisa.
Jadi ini markas kalian ya. Dan mana bos kalian tuh? Bos pertama kalian yang katanya nggak terima dengan kekalahan bawahannya kemarin. Sampai meneror desa kita berhari-hari. Woi kalian, cepat suruh bos kalian tuh keluar dan hadapi kita di sini. Baik, bang. Wah, apa-apaan ini? Datang-datang sudah nendang. Nggak apa-apa, orang tenang nggak ada rasa. Sok keras banget, datang-datang udah nendang dia nih. Apa perlu gue maju aja tak? Biar gue habisin aja dia langsung. Santai-santai Pan, kita ikuti permainannya dia dulu. Lo datang juga. Sudah dari kemarin gue tungguin lo. Tapi baru hari ini lo berhasil meringkus anak buah gue dan membawa mereka ke sini kembali. Woi, sudah selesai ketawanya. Jadi ini semua rencana lo ya? Membuat teror di desa gue berhari-hari dan apa mau lo? Lo nanya gue maunya apa? Biar lo tahu ya, gara-gara temen lo itu anak bawa gue, dia masuk ke penjara dan bisnis gue jadi pincang sejak itu. Tahu? Woi, siapa suruh punya bisnis gelap dan ilegal itu? Mau beli tanah aja tapi ingin harga murah sampai merugikan masyarakat, sampai membuat teror-teror di desa orang. Mau lo apa sih sebenarnya? Itu bukan urusan lo. Mau gue pakai cara ilegal atau teror, itu urusan gue. Yang penting gue dapat uang. Dan lo sudah mengganggu bisnis gue. Terus, maunya kalian gimana? Kita sudah datang di markas kalian. Ayo, maunya gimana? Kita ikuti permainan kalian saja. Bakal kita ladenin juga. Lu nanya, mau gue apa? Lu datang ke markas gue di sini. Ya jelaslah, kita akan mengadakan perang dengan pasukan lu itu. Woi, lu ngomong aja perang dengan pasukan kita. Pasukan lu aja kemarin udah kita ratain. Tinggal lo doang, ayo sini turun aja lo. Yang banyak omong lo. Woi, lu diam saja. Lu nggak tahu pasukan gue yang sesungguhnya. Jadi lu jangan banyak omong. Mana lagi suara lo kayak tikus kejepit di lemari. Diam saja lo. Woi, enak aja lo ngomong suara gue kayak tikus kejepit di lemari. Biar lo tahu ya, ini suara emas gue ya. Wah, suara lu dikatain kayak suara tikus kejepit di lemari. Tapi emang iya sih. Dah, lo ikut-ikutan juga bukannya dibelain temennya. Wah, lo boleh menghina teman gue ya, karena suaranya kayak tikus kejepit di lemari. Tapi lo sudah membuat teror dan merugikan masyarakat di desa gue. Itu tidak bakal bisa gue maafin ya. Dan mana pasukan lo yang lo bilang belum kelihatan sepenuhnya? Ayo, tunjukkan pasukan lo sepenuhnya itu. Kagak takut dan kagak gentar gue. Katanya gak gentar tapi suara lo gemeteran tak? Gue gugup aja, bukan takut ya. Lo pengen melihat pasukan gue sepenuhnya ya? Baiklah kalau maunya lo gitu, akan gue panggilkan semua pasukan gue ke sini. Pasukan teror, keluarlah. Datanglah ke sini semuanya. Gimana? Setelah melihat pasukan gue sebanyak ini, pasti lo ketar-ketir melihat pasukan geng gue sebanyak ini. Kagak takut sama sekali kita. Bahkan kita berlima aja bisa menghadapi dan meratakan semua pasukan lo dan termasuk lo itu sendiri. Kebanyakan mengayal ya. Gue kagak mau melawan 5 orang, sedangkan gue banyak bawa pasukan. Lucu banget kalau gue menang lawan 5 bocah kayak lo semua. Gue maunya lu panggil juga pasukan lo ke sini. Kita perang antar geng. Gak perlu isi manggil pasukan gue. Cukup kita berlima saja sudah bisa meratakan semua pasukan lo itu. Dan termasuk bos lo itu sendiri, yaitu diri lo sendiri. Bakal gue habisi sekarang. Woi, dengar nggak? Cepat perang, ayo perang. Woi, ayo kita perang.
Apa lu takut dia? Lu bawa banyak pasukan tapi pasukan lu udah pernah gue kalahin. Walau ada pasukan baru pun, kita akan geratakan semua pasukan lo itu. Apa lu kagak punya pasukan dia? Sampai cuma 5 orang aja yang main di sini. Tapi gayanya sudah kayak punya geng besar saja. Hahaha. Inilah 5 orang yang kebanyakan menghayal. Hahaha. Lu jangan banyak omong. Ayo kita perang-perang aja. Gue gak perlu bawa pasukan. Cukup kita berlima aja buat ngeratain semua keluarga geng lo itu. Termasuk kepalanya lah itu lo sendiri. Lo kalau melihat pasukan kita, pasti bakal ketar-ketir lo. Bakal kena mental kalau lihat semua pasukan kita. Iya dah, lawan kita berlima aja belum pasti menang. Oh iya dah, apalagi bawa pasukan kita. 5 menit paling sudah rata lo semua. Hahaha. Kebanyakan mengarang cerita lu semua. Daripada kekuatan lu tidak lu pakai, mending lu gabung saja dengan geng kita. Akan gue kasih posisi yang tinggi buat kalian. Hahaha. Kita gabung dengan geng kalian. Ora sudi. Wah, lu maunya apa sih sebenarnya? Gue udah ngomong bye-bye, ngasih penawaran bye-bye. Kawan-kawan, ayo serang aja semuanya. Let's go. Let's go. Kawan-kawan, ayo serang aja semuanya. Let's go. Let's go. Kawan-kawan, ayo serang aja semuanya. Let's go. Let's go. Berhenti. Pasukan semuanya mundur. Lo gak ngerti omongan dia. Gue maunya lo juga menggerakkan pasukan lo semua. Gue gak mau menang cuma karena melawan 5 bocah saja. Gue pengen ajang pembuktian di antara geng kita. Siapa yang terkuat di antara geng kita? Karena lo sudah mengusir terus geng kita ini. Weh, lo jangan banyak bacot lo. Lo kalau bilang takut aja bilang. Gak usah bertele-tele. Tenang Pan. Kalau dia memang pengennya seperti itu, ajang pembuktian antara geng kita dan lawan gengnya dia. Baiklah, kita akan ladenin. Woi, jadi mau lu ingin ajang pembuktian ya? Dengan perang antara geng kita melawan geng lo ini. Baiklah, gue akan turuti keinginan terakhir hidup lo ini. Itu baru namanya pemimpin. Bisa mengambil keputusan yang tepat. Baiklah, kita akan lanjutkan besok perangnya di pagi hari di tempat di tanah kosong. Kui harap lu tidak kabur. Kalau lu kabur artinya lu pengecut. Siapa yang takut? Bakal gue ladeni juga permainan lu ini ya. Jangan menyesal. Dan ingat, tapi kalau lo yang kabur dan gak datang di tempat besok, ingat, gue bakal datang lagi ke sini untuk meratakan semua pasukan lo ini dan lo itu sendiri. Camkan itu. Semoga lo malam ini masih bisa tidur nyenyak ya. Wah. Kenapa jantung gue berdebar dan bergetar seperti mau runtuh? Sungguh hebat sekali aura anak ini. Sudah membuat gue gemetaran. Woi, baiklah. Gue akan tunggu besok. Dan ingat, besok untuk hari penentuannya. Hari ini adalah hari penentuannya. Antara permasalahan geng kita dengan gengnya dia. Seluruh pasukan bersiaplah. Kita akan berangkat ke tempat lokasi pertempuran. Seluruh pasukan bersiaplah. Kita akan berangkat. Let's go. Let's go.
ada siapa-siapa pun di sini. Katanya pagi ini di tanah lapang kosong ini akan bertarung geng kita dengan geng dia. Tapi nyatanya satu pun tidak muncul di sini. Bos, apa perlu saya kirimkan anak buah saya ke desa tersebut lagi untuk melihat anak-anak tersebut di mana, untuk segera datang ke sini? Bagaimana, bos? Wah, tidak usah. Gue pengen pegang kata-katanya dia. Kalau dia memang benar-benar lelaki sejati, pasti dia akan menepati janjinya untuk datang di tanah lapang ini untuk berperang dengan kita. Oh, baiklah bos kalau gitu. Sudah gue duga lo pasti datang. Besar juga nyali kalian ya. Jelas dong. Kita tidak akan mundur sedikit pun untuk membela kebenaran di desa kita. Sorry juga ya, sudah membuat lo menunggu lama di sini. Sorry Fred, kita telat dikit gara-gara tadi habis sarapan pagi. Masa kita mau perang belum sarapan? Ya kali kita perang dengan perut kosong, kan nanti jadinya lemes dah. Fred, siapa lu panggil Fred? Gue ajar juga mulut lu itu. Dah, pagi-pagi udah emosian lu, ngeri banget dah. Ya udah, lupain saja. Yang penting lo sudah datang di sini untuk berperang dengan kita. Itu yang sangat gue harapkan kedatangan lo. Tetapi kedatangan lo kenapa cuma 5 orang lagi? Kan sudah gue bilang bawa pasukan lo. Apa jangan-jangan lo tidak punya pasukan? Berarti yang kemarin itu cuma omong kosong saja. Woi, lo bisa jangan ngegas nggak? Tenang saja, pasukan gue masih di dalam perjalanan menuju ke sini. Lo nggak sabaran banget, atau lo emang nggak sabar banget untuk dihajar ya? Dihajar? Yang ada kita yang akan mengajar lu semua di sini. Itu pasukan lo semuanya. Betul banyak sekali. Ini baru dinamakan musuh yang sepadan. Woi, sudah selesai ngocehnya. Pasukan gue sudah siap semua untuk memberikan pelajaran ke lo semua itu, biar tidak membuat onar lagi di desa kita. Gue juga udah tidak sabar untuk membantai-bantai pasukan lo itu. Ya udah, ayo kita mulai saja. Pasukan teror bersiap. Ayo, serang! Kawan-kawan dan pasukan semuanya, ayo serang!
dari mereka kan? Ayo lawan gue sebagai akhir pembuktian dari perang ini. Siapa pemenang dari pemimpin ini, itulah pemenangnya. Oke lah, gue akan mewakili dari teman-teman gue. Gue gak akan kalah sedikit pun dari lu. Let's go. Let's go. Ternyata kemampuan lo sudah bisa mengimbangi kekuatan setengah gue. Tapi setelah ini, gue akan mengeluarkan kekuatan sepenuhnya gue. Dan berakhirlah perang ini untuk kemenangan pasukan gue. Lu belum menang saja sudah besar omongan lu. Ayo kita lanjutkan pertempuran kita ini. Gue tidak akan mundur sedikit pun dari lu. Baiklah, ayo kita lanjutkan lagi. Ampun, sudah cukup. Gue akui kegagalan geng gue ini dari geng lo ini. Ampunin gue. Sudah nyerah juga lo ya. Jadi gak besar omongan lagi lo kan. Lo selain sebagai pemimpin yang bijak, lo juga punya kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai gue gak bisa melawan lo. Dan gue sudah mengakui kekalahan geng gue dari pasukan lo itu. Baiklah, lo ternyata juga orangnya mau menerima kekalahan dan berbuat fair. Jadi berhubung dengan kekalahan geng lo ini dengan geng kita, lo harus menerima konsekuensinya. Lo ada dua pilihan konsekuensinya. Apa pilihannya itu? Pilihan konsekuensi yang pertama, lo karena sudah kalah dari geng kita, lo harus berada di bawah naungan geng kita. Dan pilihan konsekuensi yang kedua, lo kalau tidak mau gabung dengan geng kita, gue akan jeblosin lo ke penjara akibat dari perbuatan lo yang sudah merugikan masyarakat selama ini. Kalau gitu, gue milih konsekuensi yang pertama. Gue dan pasukan gue bersedia berada di bawah naungan geng lo ini. Dan kita akan bersedia mengikuti syarat dan peraturan dari geng lo itu. Baiklah, di dalam geng kita, kebenaran itu adalah nomor satu. Dan segala tindakan kriminal atau berbau yang melenceng dari jalan kebenaran pasti akan kita tindak tegas. Dan gue mau lo harus berhenti berbisnis dengan cara ilegal atau dengan cara membuat teror. Tapi berbisnislah dengan cara yang jujur dan bersih, tanpa merugikan pihak manapun. Mengerti lo? Baiklah, gue mengerti. Dan gue juga setuju. Dan akan gue laksanakan perintah lo ini. Baiklah, gue akan pegang omongan lo.
Tapi sedikit pun gue mendengar atau mencium bau-bau tindakan ilegal atau kriminalitas dari lo, gue akan sikat pasukan lo itu dan lo itu sendiri. Camkan itu.